Pemirsa, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap kejanggalan terpilihnya Muldoko sebagai Ketua Umum di KLB Sumatera Utara. Namun pendukung Muldoko menyebut KLB yang digelar di Sumatera Utara sesuai dengan ADART partai. Jajaran pengurus dari Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa memberikan pernyataan sikap mengenai keabsahan Partai Demokrat KLB yang digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret lalu. Sejumlah penggagas KLB dan pendiri partai mengatakan Kongres yang menghasilkan Muldoko sebagai Ketua Umum ini sudah sesuai dengan ADART tahun 2021-2025 dan didasarkan atas keinginan kader di seluruh wilayah Indonesia. Demokrat versi KLB ini juga membantah adanya iming-iming uang yang akan diberikan kepada peserta KLB. Itu sudah kita verifikasi, kita menduga itu penyusup. Begini ya, kalau ada yang nyumbang 5 juta rupiah terus datang ke sana, pertanyaannya cukup nggak? Kan tidak. Nah kalau ada bukti, terus ada rekaman, ada video dan lain, ada, silakan. Tapi itu tidak ada. Mereka datang dengan sukarela. Kalaupun ada bantuan tiket-tiket ya, saya kira wajar saja. Tidak ada di situ. Yang disebut dengan apa ya, ini bayar mahal sini nggak ada. Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memutarkan kesaksian kadernya yang hadir di KLB Sumatera Utara. Salah satu yang hadir adalah Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Mobagu, Sulawesi Selatan. Ia mengaku dijanjikan uang 100 juta rupiah namun hanya mendapatkan 5 juta rupiah. Bapak Agus Harimurti Yudhoyono, saya mohon maaf dengan keterlibatan saya mengikuti KLB karena iming-iming uang besar saya ikut. Yang pada akhirnya saya hanya mendapatkan uang 5 juta dari hasil KLB. Kami berontak karena tidak sesuai harapan. Tiba-tiba dipanggil dan ditambahin uang 5 juta oleh Bapak M. Nasarudin. Keral juga menambahkan proses pemilihan Muldoko sebagai Ketua Umum tidak normal karena mantan Panglima TNI itu dipilih secara voting. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bertandang ke kediaman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik. Dalam pertemuan, AHY meminta pandangan Jimli terkait kemelut yang sedang mendera partainya. Terus menggalang dukungan, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono berkunjung ke kediaman mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidikin di Cilandak, Jakarta. Pertemuan yang berjalan selama 1 jam membahas masalah perekonomian dunia imbas pandemi COVID-19 hingga kemelut di tubuh partai berlogo Mercy. Jimli berharap agar permasalahan Partai Demokrat cepat berlalu. Tentu secara khusus tadi juga memotret situasi yang sedang kami hadapi, keluarga besar Partai Demokrat. Beliau berharap mendoakan semoga bisa dilalui badai ini dan tentunya sama seperti yang sering saya sampaikan kepada teman-teman media bahwa perjuangan kami tentunya bukan hanya untuk menjaga kedaulatan Partai Demokrat tetapi juga untuk memperjuangkan demokrasi yang lebih luas di negeri kita. Saya pikir itu intinya. Saya doakan tidak ada masalah ya antara pemerintah dengan statement-statement yang sudah disampaikan oleh Pak Mahfud, juga menteri-menteri yang terkait. Saya rasa itu bisa dijadikan pegangan sehingga solusinya bagi saya udah kelihatan. Nggak usah terlalu pusing lah kira-kira. Tapi nggak boleh didiamkan, taken for granted. Nah, nggak boleh juga. Jadi harus diarahkan sehingga mencapai permusyawaratan, mencapai mufakat. Sebelum bertandang ke kediaman Jimli, AHY sempat berjumpa dengan jaringan aktivis pro-demokrasi di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta. Dalam kesempatan ini, Ketua Umum Pro-Demokrasi memastikan seluruh aktivis solid mendukung AHY di tengah munculnya Ketua Umum baru Muldoko versi Kongres Luar Biasa Deli Serdang, Sumatera Utara. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menegaskan akan bertindak profesional sesuai dengan undang-undang yang berlaku dalam menangani kisruh Partai Demokrat. Yasona juga meminta SBY dan AHY tidak mengeluarkan tudingan tak berdasar terhadap pihak lawan. Kita akan menilai semuanya sesuai ADRT Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu yang penting. Hanya saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, tunggu saja, kita objektif kok. Jangan main serang yang tidak ada dasarnya, main insinuasi, itu yang saya minta. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini kembali menggelar sidang gugatan pra-peradilan penangkapan dan penahanan Muhammad Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan. Sidang beragenda penyerahan bukti-bukti surat penangkapan. Sidang pra-peradilan penangkapan dan penahanan Muhammad Rizik Syihab atas kasus pelanggaran protokol kesehatan kembali dikawal ratusan anggota polisi. Agenda sidang yaitu mendengarkan saksi fakta dari pihak pemohon, yaitu Kurniatri Royadi. Sedangkan seorang saksi ahli yang akan dihadirkan berhalangan datang. Untuk itu kuasa hukum Rizik Syihab meminta hakim tunggal untuk menunda sidang hingga esok hari. Sidang gugatan pra-peradilan yang akan digelar besok juga akan menghadirkan saksi dari termohon dan dilanjutkan dengan pembuktian dan kesimpulan. Mereka lihat ya, saksikan sendiri pada saat mulai pemeriksaan gitu ya, mulai pemeriksaan di Habib Rizik, pada waktu pemeriksaan Habib Rizik Syihab di Polda Metro dari mulai saat kedatangannya maupun saat pemeriksaannya sampai sekira tengah malam ya di tanggal 12 bulan November ya, bulan Desember, 12 Desember, begitu. Jadi menjelaskan tentang dari mulai kedatangan, diperiksa, dan pada saat itu sebetulnya statusnya Habib Rizik masih sebagai saksi. Tapi begitu selesai proses pemeriksaan di BAP langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung juga ditahan pada saat itu. Sementara itu, Kejaksaan Agung melimpahkan 6 berkas perkara Muhammad Rizik Syihab ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 6 berkas yang dilimpahkan merupakan 3 kasus tindak pidana karantina kesehatan yang menjerat Rizik Syihab dan beberapa terdakwa lainnya. Pelimpahan berkas sesuai keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan perkara tindak pidana karantina kesehatan Rizik Syihab diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. 2 berkas dalam perkara pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan, Jakarta Pusat. Sedangkan 3 berkas atas kasus swab test di RS Umi Bogor. Lalu 1 berkas lainnya menjerat Rizik Syihab dalam kasus kerumunan di Pondok Pesantren Alam Agrokultural Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, Amin Rais dan tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI atau TP3E Laskar FPI menemui Presiden Joko Widodo di Istana siang tadi. Pertemuan berlangsung singkat tak lebih dari 15 menit. Amin Rais dan beberapa tokoh yang tergabung dalam tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, diantaranya Marwan Batubara dan Abdullah Heha Mahua, menemui Presiden Joko Widodo di Istana siang tadi. Dalam pertemuan singkat itu, Amin Rais dan kawan-kawan menyampaikan keyakinannya bahwa penembakan terhadap 6 Laskar FPI di Tol Cikampek kilometer 50 itu merupakan pelanggaran HAM berat. Sementara Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan insiden penembakan bukanlah pelanggaran HAM berat. TP3 diminta memberikan bukti jika memang ada pelanggaran HAM berat. Lalu Presiden menyatakan bahwa Presiden sudah minta Komnas HAM bekerja dengan penuh independen dan menyampaikan kepada Presiden apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Dan Komnas HAM itu sudah memberikan laporan dan 4 rekomendasi. 4 rekomendasi itu sepenuhnya sudah disampaikan kepada Presiden agar diproses secara transparan, adil, dan bisa dinilai oleh publik. Yaitu bahwa temuan Komnas HAM yang terjadi di Cikampek
Tol Cikampek kilometer 50 itu adalah pelanggaran HAM biasa. Pak Marwan Batubara tadi mengatakan mereka yakin 6 orang ini adalah warga negara Indonesia. Oke, kita juga yakin. Mereka adalah orang-orang yang beriman, kita juga yakin. Dan mereka juga yakin, Pak Marwan Batubara, telah terjadi pelanggaran HAM berat. Saya katakan, pemerintah terbuka. Kalau ada bukti mana pelanggaran HAM beratnya itu, mana, sampaikan sekarang. Atau kalau enggak, nanti sampaikan menyusul kepada Presiden. Bukti, bukan keyakinan. Karena kalau keyakinan, kita juga punya keyakinan sendiri-sendiri bahwa peristiwa itu dalangnya si A, si B, si C. Kalau keyakinan. Tapi Komnas HAM sudah menyelidiki sesuai dengan kewenangan undang-undang, enggak ada. Apa? Pelanggaran HAM berat itu 3 syaratnya. 1, dilakukan secara terstruktur. Itu dilakukan oleh aparat secara resmi dengan cara berjenjang. Struktur itu berjenjang. Harus targetnya bunuh 6 orang yang melakukan ini, taktiknya begini, alatnya ini, kalau terjadi ini, larinya ke sini. Itu terstruktur. Sistematis. Ya, terstruktur sistematis. Juga jelas tahap-tahapnya. Perintah pengerjaan itu pelanggaran HAM berat, masif, menimbulkan korban yang meluas. Kalau ada bukti itu, mari bawa, kita adili secara terbuka, kita adili para pelakunya berdasar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Usai meninggalkan Felicia, Kaisang berencana melamar kekasih barunya Nadia Arifta dalam waktu dekat. Sesaat lagi di Ayus Malam.